tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saat ini kami akan bangkit demi kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang teramat sangat baik. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus Raja kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar.
musuh dengan senjatanya. Firman Allah yang berkuasa, injak iblis dengan kuasa Allah. Kita bebas, dibebaskannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Allah kita dahsyat, Allah kita perkasa. Amin saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kaulah penolong dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu Yesus. Kaulah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya padamu kami berseru ya Allah. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulun ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Peganglah tangan kami Yesus. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuat kami, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulus ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sembah Dia, kami sembah Kau Yesus. Kaulah kekuatan kami, Kaulah keselamatan kami, Kau juru selamat Yesus. Tiada Allah yang sempurna. Katakan Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulus ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami menyerahkan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Walaupun keadaan kami saat ini ada virus-virus corona, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Engkau selalu berserta dengan kami, karena Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Yesus. Makasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat ku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari angkat kedua tanganmu, katakan hanya Yesus jawabanmu. Hanya Kau yang menjadi tempat
jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, kami tidak akan goyah Yesus menghadapi situasi ini, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang berfirman, yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami ke air yang tenang dan bujang hijau. Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Pada saat ini Tuhan, kami membutuhkan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, penghiburan, kekuatan, keyakinan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau berfirman, karena kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memberikan kami kemerdekaan. Sehingga pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah Tuhan berikan kami kekuatan dan kemenangan. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Pada saat ini Bapak Ibu sekalian, saya akan bicara tentang Church Grow in Christ. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperoleh kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Menurut catatan yang saya terima, virus corona di dunia telah tembus di sekitar 141 negara di dunia dan telah membuat 5.000 orang lebih meninggal dunia. Menurut catatan pada tanggal 15 Maret tahun 2020. Berapa hari yang lalu saya membaca sekarang yang menjadi korban dari virus corona ada 201.530 orang lebih. Dan virus corona itu kalau kita lihat statistiknya dimulai dari China, saya menemukan ada sebuah statistik yang sangat cepat sekali. Jadi virus corona itu, ya tolong Mary ya, ini dia virus coronanya cepat sekali di China, tetapi sekarang menyebar di luar China di atas 88.400 jumlah kasus. Di Italia itu yang luar biasa. Di Italia yang semula di awal bulan Maret ini cuma sekitar ya tidak sampai 1.000. Tapi sekarang sudah sampai hampir sekitar 4.000. Kenapa? Karena di Italia mereka menganggap ini virus yang tidak berbahaya. Padahal ini virus yang katanya memang tingkat kesembuhannya cepat sekali. Tapi tingkat penyebarannya luar biasa cepatnya. Di Malaysia mereka melakukan yang namanya lockdown. Ini statistiknya pertumbuhannya begitu cepat. Dan di Indonesia walaupun kita tidak melakukan lockdown, tetapi di Malaysia, di Indonesia ya mengalami masalah yang disebut dengan darurat corona. Lonjakan kasus corona di Indonesia begitu cepat. Lihat statistiknya saudara.
Sehingga katanya sekarang sudah lebih dari 300 orang telah terpapar yang namanya virus corona. Itulah sebabnya pemerintah kita, saudara, meminta kita mencegah penularan virus corona di dalam bentuk yang disebut salah satunya social distancing. Ini adalah kita menjauhi namanya keramaian. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian pada hari ini kita tidak beribadah seperti biasa di White Hasim 67. Bapak Ibu sekalian beribadah di rumah, itu harapan kami. Tujuannya supaya kita mencegah yang namanya penularan virus corona. Kenapa? Karena begini, saya mau mengatakan begini buat Bapak Ibu sekalian. Kita orang Kristen bukan penyebar virus, tetapi kita harus penyebar Kristus. Boleh ikuti kalimat saya. Ya, orang Kristen bukan penyebar virus, tetapi penyebar Kristus. Di Korea Selatan ada sebuah kasus yang terjadi di sebuah gereja. Jadi penyebarannya dimulai dari seorang yang disebut dengan sebuah anggota gereja. Walaupun ini dikatakan sebuah sekte yang ada di gereja Korea. Dari satu orang dalam gereja ini, karena gereja ini yang menurut catatan yang saya terima, tidak mau kerjasama dengan pemerintah Korea. Sehingga orang Korea rame-rame bikin petisi yang mengatakan kita tutup ini gereja. Apa yang terjadi saudara? Lihat, saya tidak pernah lihat ada pemimpin gereja di Korea berlutut minta maaf. Jadi artinya begini Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mendukung upaya pemerintah kita. Jangan gereja kita, jangan orang Kristen menjadi penyebar virus. Tetapi kita harus menjadi penyebar Kristus. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan Yesus buat kita. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kita baca dalam Kisah Para Rasul pertemuan gereja. Dalam Kisah 1 ayat yang ke-15 ada 120 orang percaya. Tetapi sekali Petrus khotbah 3.000 orang yang bertobat. Kalau sekarang kan kita suka bilang 3.000 kali khotbah, satu yang bertobat. Saudara. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Ada 5.000 laki-laki orang percaya. Makin bertambah jumlah orang percaya. Kisah Rasul 6 ayat yang ke-7. Kita menemukan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah jumlah. Orang percaya bertumbuh di Yudea, Galilea, Samaria. Firman Tuhan makin tersebar, didengar oleh banyak orang. Bahkan kalau kita baca dalam Kisah Rasul 28. Injil diberitakan sampai di Roma. Saudara-saudara, harusnya virus yang kita tularkan buat orang lain, saudara, adalah virus iman. Ini virus yang baik. Virus yang membuat orang diselamatkan. Yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Saya membaca kalau kita saudara ini hitungan. Ya, ini bukan penyebaran virus. Tetapi ini adalah penyebaran Kristus. Kalau orang percaya, setiap kita saudara bawa 2 murid. Ya, di tahun pertama. Maka tahun kedua dari 2 murid. Ya, memuridkan lagi yang lain jadi 4 murid. Dari 4 murid kita muridkan lagi jadi 8 murid. Dari 8 murid ini muridkan lagi jadi 16 murid. Dari 16 murid muridkan murid jadi 30 murid. Jadi 30 murid tahun ke-10 1.024 murid. Tahun ke-15 jadi 32.700 murid. Tahun ke-20 jadi 1.048.500. Tahun ke-30 ada 1.000.000. Ya, tahun ke-33 kita menemukan saudara. Dunia diselamatkan. Kenapa? Karena penduduk dunia belum sampai 8 miliar. Ada 3 hal penting supaya gereja bertumbuh. Yang pertama, gereja bertumbuh karena firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 yang tadi kita baca mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Seorang yang bernama James Emery White bikin penelitian dalam bukunya berjudul Rethinking the Church. Buku ini saya baca dan memberikan sebuah informasi yang sangat penting. Dia mengatakan bahwa hampir seluruh gereja-gereja di Amerika Serikat anggotanya tidak bertambah, bahkan cenderung menurun. Survei yang diadakan di Amerika Serikat studi demografi mengatakan lebih dari 53.000 orang Kristen meninggalkan gereja setiap minggunya. Sebuah statistik yang saya temukan mengatakan ada declining of church attendance. Jadi ada sebuah survei yang diadakan dari tahun 1994 sampai 2014 yang menyatakan bahwa kehadiran gereja di Amerika Serikat mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan percentage of church membership among those with religious preference by generation. Generasi dari ke generasi makin menurun orang-orang yang bergereja. Generasi milenial khususnya sudah tidak lagi bergereja. Apa sebabnya? Ditemukan ada korelasi. Ternyata pemahaman orang-orang di Amerika Serikat terhadap Alkitab semakin menurun. Ditemukan di antara orang Kristen yang lahir baru. 80% tidak dapat menjelaskan amanat agung sebagai pengutusan gereja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. 50% saja yang mengetahui bahwa Yohanes 3:16 adalah ayat
yang menuju kepada keselamatan. Survei di Amerika Serikat, 70% dari rakyat di Amerika Serikat menolak kebenaran absolut. Hanya sedikit saja yang percaya kepada kebenaran dan otoritas Alkitab. Padahal Amerika Serikat dibangun di atas pendiri-pendiri yang meyakini Alkitab adalah firman Tuhan. Saya pernah membaca ada sebuah buku yang menceritakan ketika para pendiri Amerika Serikat, the founding fathers of the United States, ketika mereka menulis undang-undang dasar Amerika Serikat, mereka memakai Alkitab sebagai referensi mereka untuk menulis undang-undang dasar mereka. Sehingga salah satu pendiri Amerika Serikat yang bernama George Washington pernah berkata, it is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. Tetapi sekarang orang-orang Amerika tidak lagi banyak percaya pada firman Tuhan. Banyak orang-orang Amerika tinggalkan firman Tuhan. Akibatnya apa? Gereja tidak bertumbuh. Mengapa? Kita harus bertumbuh dalam firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. No one can live only on food. People need every word that God has spoken. Terjemahan bahasa Inggris dari 2 Timotius 3:16 mengatakan everything in the scripture is God's word and all of it is useful for teaching and helping people, for correcting them and showing them how to live. Terjemahan lain mengatakan giving instruction for right living. Jadi Alkitab itu adalah buku instruction, buku instruksi, manual book atau buku handbook untuk orang hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar ekonomi pasti ada handbook khusus buat ilmu ekonomi. Kita belajar psikologi pasti ada handbooknya untuk ilmu psikologi. Kita belajar kedokteran, kita belajar macam-macam ilmu pasti ada handbooknya. Tetapi untuk kehidupan handbooknya adalah apa? Alkitab firman Tuhan. Puji Tuhan. Itulah sebabnya gereja Yerusalem mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Rasul Paulus sendiri dalam Kisah Rasul 17 ayat yang kedua selalu membicarakan kepada banyak orang, termasuk di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, tentang bagian-bagian dari firman Tuhan kitab suci. Reverend Billy Graham tercatat sebagai pengkhotbah yang paling banyak berkhotbah buat umat manusia di atas muka bumi ini. Billy Graham adalah pengkhotbah yang Tuhan pakai, ada banyak jiwa yang bertobat dan terima Tuhan Yesus. Jadi orang-orang mulai bertanya kenapa Billy Graham dipakai Tuhan luar biasa. Ternyata Billy Graham kalau berkhotbah paling banyak yang diucapkan adalah apa? The Bible says, the scripture say, the Bible says, the scripture says. Jadi Billy Graham dipakai Tuhan kenapa? Karena Billy Graham selalu mengkhotbahkan firman Tuhan. Banyak gereja zaman sekarang tidak lagi mengkhotbahkan firman Tuhan. Tetapi ada banyak ajaran-ajaran yang dari mimbar gereja tidak lagi murni firman Tuhan yang diberitakan. Akibatnya apa? Gereja tidak bertumbuh. Orang-orang percaya di Tesalonika dalam Kisah Rasul 17 ayat 11. Mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Mereka belajar tiap hari firman Tuhan. Ada banyak orang zaman sekarang. Kalau pendeta berkata amin, jemaat tidak berkata amin. Aman. Artinya apa? Tidak sungguh percaya pada firman Tuhan. Pertumbuhan gereja di Korea fenomenal. Sebuah survei mengatakan gereja-gereja yang besar, gereja-gereja Protestan yang besar, itu ada di Korea Selatan. Apa sebabnya? Ada sebuah buku yang mengatakan karena gereja di Korea Selatan mengajarkan firman Tuhan dengan ketat. Mereka diajar supaya mereka mengerti kebenaran dan membuat mereka jadi bertumbuh. Kekristenan di China itu sebuah fenomena yang dahsyat. Saya pernah membaca ada banyak literatur pertumbuhan gereja di China. Ada sebuah survei yang menyatakan begini, ini grafiknya. Ya, jadi orang-orang Kristen di China, Mary kasih lihat grafiknya. Jadi orang-orang Kristen di China itu pertumbuhannya, ini yang warna biru. Ini adalah grafik pertumbuhan orang-orang Kristen di China. Grafiknya coba lihat, ya pertumbuhannya tinggi. Nah warna merah ini adalah orang-orang yang menjadi ya Chinese Communist Party membership. Jadi anggota partai komunis. Lihat, jadi pertumbuhan gereja di China mengalahkan keanggotaan partai komunis di China. Kenapa? Brother Ming, seorang pemimpin gereja rumah di China, mengatakan di negara-negara di mana Injil bebas diberitakan, orang-orang baca Alkitab bila mereka sedang merasa menyukainya. Tapi di negeri tirai bambu ini, di mana orang-orang Kristen tidak punya Alkitab cetakan, mereka hidup menurut isi Alkitab. Ibu Imelda Wiguno, pemain bulu tangkis yang pernah diundang berapa kali di GBB Neser, pernah cerita sama saya secara pribadi. Dulu pemain bulu tangkis Indonesia kalau bertanding ke China, mereka bukan hanya berdoa supaya mereka juara, mengalahkan pebulu tangkis di China.
Tetapi mereka berdoa supaya Alkitab yang mereka bawa dimasukkan ke dalam gereja-gereja di China tidak tertangkap. Jadi artinya beberapa dekade yang lalu yang namanya Alkitab itu barang yang sangat-sangat terlarang. Saya punya teman di Amerika, ya, ini adalah orang yang dari daratan China, ya, dia lari tinggalkan China dan tinggal di Amerika. Cerita sama saya, dia mahasiswa jurusan bahasa Inggris di China. Dan dia cerita, dulu waktu dia kuliah, ya, jurusan bahasa Inggris di sebuah kampus besar di China, dia cerita untuk baca Alkitab ini berapa puluh tahun yang lalu, ya, itu harus ada izin tertentu, ya, harus ada izin tertulis. Jadi ketika tugas bahasa Inggrisnya harus baca Alkitab dalam bahasa Inggris, dia harus dapat surat khusus untuk ke perpustakaan, bisa ambil pinjam Alkitab. Dan dia kaget ternyata Alkitab di perpustakaan kampusnya itu ditaruh di basement, ya, berdekatan dengan buku-buku pornografi. Jadi pemerintah China pada waktu itu menganggap Alkitab sama bahayanya seperti buku-buku pornografi. Tetapi lihat orang-orang percaya di China, mereka harus menghafal ayat firman Tuhan. Saya pernah ketemu ada seorang hamba Tuhan yang lain di China cerita bahwa mereka harus menghafal ayat Alkitab karena mereka punya Alkitab cuma satu dalam satu gereja. Jadi kalau ada gereja rumah itu rata-rata cuma satu Alkitab saja mereka punya. Dan kalau mereka ditangkap Alkitab juga disita, mereka tidak punya lagi Alkitab cetakan. Makanya mereka harus menghafal ayat-ayat Alkitab. Begitu luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian. Kita harus bertumbuh dalam firman Tuhan dengan 4M. Dulu waktu saya di SMA, kalau kita bilang 4M itu menu di warteg. Apa itu 4M? Murah, meriah, mulus, ngincerit. Ya, tetapi 4M-nya kita adalah apa? Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan kita membagikan firman Tuhan. Maka kita jadi gereja yang bertumbuh. Kita pernah mengundang John Kay di Ebenezer tanggal 4 Maret kemarin. Dia bertobat, kenapa? Karena dimasukkan dalam sebuah penjara yang terisolasi. Dia sempat depresi, tetapi karena dia baca Alkitab, hidupnya dirubah Tuhan. Luar biasa kesaksiannya. Dan sekarang dia kemana-mana cerita bahwa firman Tuhan sudah mengubah hidupnya secara luar biasa. Almarhum Pak Ciputra, ya, pada waktu Pak Ciputra dipanggil Tuhan, saya termasuk yang ya pengen tahu cerita hidupnya, kisah hidupnya. Ketika saya baca kisah hidupnya, salah satu yang luar biasa dari hidupnya adalah apa? Dia menekuni baca Alkitab tiap hari. Jadi tiap hari dia baca Alkitab. Sehingga dia mengatakan, saya takut berbuat curang karena saya takut kepada Tuhan. Itu karena dia baca Alkitab. Jadi firman Tuhan membuat Pak Ciputra bertumbuh menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus. Perbedaan Alkitab dengan buku yang lain adalah apa? Other books were given for our information. The Bible was given for our transformation. Jadi kalau kita baca Alkitab, hidup kita pasti berubah. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, kita harus bertumbuh dalam keluarga. 2 Timotius 1 ayat yang kelima berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Istilah tulus ikhlas dari sebuah kata Yunani yang artinya iman yang sejati. Iman yang tidak munafik. Banyak orang Kristen imannya bukan iman yang sejati. Iman yang munawir. Munafik. Ya. Jadi orang Kristen banyak di gereja doang. Dia haleluya. Keluar gereja hula-hula. Dalam gereja haleluya. Keluar gereja kesambar halilintar. Di dalam gereja dia kayak malaikat. Ya, melayang-layang jalannya. Sampai mentok di lantai 5. Tapi di luar gereja hidupnya bukan seperti malaikat. Kenapa saudara? Karena imannya bukan iman yang murni. Bukan iman yang sejati. Saudara kasih dalam Tuhan, Timotius didapatkan imannya, iman yang tulus ikhlas dari orang tuanya, dari ibunya, dari neneknya. Survei mengatakan bahwa yang namanya role model iman seseorang itu paling banyak dari ibu-ibu. Saya suka mengatakan kalau emak-emak, kalau mama-mama tidak punya iman yang kuat, diganti oleh Mama Lemon. Saudara, ada yang namanya John dan Charles Wesley. Kalau John Wesley diundang di sebuah gereja, dia tidak seperti saya. Saya kemana-mana Tuhan kasih berkat, ada kendaraan roda 4, nyaman sampai di gereja. Di mana mengundang saya. Tetapi John Wesley kemana-mana waktu itu naik kuda. Jadi dia naik kuda ribuan mil. Dan ketika diundang di gereja, misalnya undang gereja yang cukup jauh. Dia sampai di gereja tidak seperti saya. Kalau saya mau berdirinya enak, nyaman. Kenapa? Saya naik kendaraan roda 4. Tapi John Wesley naik kuda. Jadi saya nggak usah bayangkan kalau John Wesley diundang di sebuah gereja. Pasti berdirinya haleluya, haleluya, haleluya. Rasa suasana perkudaan terjadi susah ya. Orang mengagumi John Wesley seorang pengkhotbah yang luar biasa.
Karena dari John Wesley lahirlah sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan kekudusan. Dari gerakan kekudusan lahirlah gerakan Pentakosta. Dari gerakan Pentakosta lahirlah yang namanya gerakan karismatik. Orang mengagumi yang namanya John Wesley. Orang mengagumi Charles Wesley, penulis himne Kristen. Yang sampai hari ini banyak gereja masih menyanyikan lagu. Tapi saya mengatakan ibu mereka namanya Susanna Wesley. Itu yang luar biasa. Kenapa? Karena ibunya yang selalu jadi teladan buat John dan Charles Wesley. Fanny Crosby, penulis lagu rohani, hampir 8.000 lagu rohani lahir dari hidupnya. Saudara, yang namanya Fanny Crosby di usia 6 minggu mengalami kebutaan. Dan banyak orang tidak tahu bahwa Fanny Crosby adalah seorang yang dibesarkan dalam iman Kristen yang luar biasa. Di usia 12 tahun hampir seluruh Alkitab dia sudah hafal. Kenapa? Karena orang tuanya adalah orang yang mengajarkan iman dengan benar. Bible dan Oliver White, dua saudara ini yang membuat kita bisa terbang. Ya, naik pesawat terbang. Ini adalah dua orang yang berjasa dalam dunia penerbangan. Tetapi ketika mereka dilihat hidupnya, mereka nggak pernah berjudi, mereka tidak pernah merokok, mereka tidak pernah, ya boleh dikatakan seperti kebanyakan orang yang sukses pada zaman itu menjadi sombong. Mereka tetap rendah hati. Hari Minggu mereka menolak kerja. Orang tanya sama mereka, kenapa mereka begitu luar biasa dalam berkarakter? Mereka jawab karena mereka punya ayah yang selalu bicara Alkitab kepada mereka. Dua model belajar yang paling betul. Belajar masa kini itu di kelas. Dengan sistem akademik yang ketat. Ya, pasif dan teori. Sekarang banyak sekolah kebingungan. Karena kenapa? Karena gara-gara virus corona. Ya, semua belajar di rumah, bekerja di rumah. Dan kita pun juga pada saat ini, kita beribadah di rumah. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan ini dari rumah. Karena ini anjuran pemerintah. Tetapi ketika sekolah disuruh belajar di rumah, mereka semua bingung kenapa? Karena kita terbiasa belajar dalam kelas. Tapi sebenarnya Alkitab mengajarkan kita. Sebenarnya kita harus belajar di rumah, di keluarga. Makanya ada seorang yang namanya Oksana Malaya dari Ukraina. Ditemukan hidup dengan anjing. Kedua orang tuanya itu memabuk, tidak terawat dia. Dan apa yang terjadi? Yang namanya Oksana ditelantarkan orang tuanya. Di musim dingin di Ukraina dia perlu tempat yang hangat. Dia lihat ada kandang anjing dan dia masuk di kandang anjing dan hidup berbulan-bulan dengan anjing. Dan akibatnya apa? Tingkah lakunya seperti anjing. Kalau dipanggil jawabnya apa? Hau, hau. Kayak Scooby-Doo. Dan Claude Auger di Spanyol Sahara. Menemukan ada seorang laki-laki yang hidup di tengah-tengah kawanan rusa. Yang kalau Bapak Ibu sekalian lihat. Ya, tidak berpakaian. Larinya cepat seperti rusa. Kenapa? Dibesarkan oleh sekumpulan rusa. Jadi orang belajar pertama kali itu dalam rumah. Remaja usia 15 tahun datang kantor polisi, ini membuat kita geger sampai psikolog dipanggil. Ngomong sama ini anak remaja. Karena dia bunuh seorang anak 5 tahun, anak balita 5 tahun dia bunuh. Dan dia tanpa ada rasa bersalah. Apa yang terjadi? Ternyata dia suka nonton film-film horor. Jadi keluarganya tidak didik dia dengan baik. Saya pernah katakan demikian. Saya tidak mau menghakimi keluarganya. Tetapi ketika ditemukan gambar-gambarnya, lihat gambar-gambarnya menyeramkan karena dia terobsesi dengan film-film horor. Jadi dia membunuh orang dan dia puas. Orang tua harus membawa anak-anak sejak kecil mengenal kitab suci. Pertumbuhan gereja dimulai dari dalam keluarga. Kenapa? Karena jendela 4:14. Jadi ditemukan, Bapak Ibu sekalian saudara, bahwa orang paling banyak itu menerima Kristus di usia 4 sampai 14 tahun. Lewat dari 14 tahun, apa yang terjadi? Waduh, sudah tidak lagi percaya Tuhan. Makanya Dirjen Umat Kristen mengatakan 50% generasi milenial di Republik ini meninggalkan gereja. Kenapa? Saya mau sedikit ngomong tentang cara kerja otak. Jadi ada otak kiri dan otak kanan. Saya suka mengatakan bahwa orang yang pinter logika bahasa, pinter matematika itu orang yang otak kiri. Ya, yang pinter musik itu adalah orang yang otak kanan. Makanya perhatiin tim musik. Tim musik itu selalu di kanan dan jalannya rada ke kanan. Itu karena mereka otak kanan. Nah yang gak bisa dua-duanya itu namanya otak-otak. Ya. Bapak Ibu sekalian, anak sebelum usia 12 tahun, otak kanan yang berkembang. Imajinasi. Ya, makanya tadi anak yang usia 15 tahun, itu karena ya dari kecil dia udah terbiasa nonton film-film horor. Jadi imajinasinya terobsesi masuk yang namanya segala macam bentuk yang kekerasan itu masuk. Dan imajinasi itu tidak bisa membedakan mana benar atau salah. Ngomong benar atau salah itu yang namanya logika. Nah begini Bapak Ibu sekalian. Kalau anak setelah usia 12 tahun yang berkembang bukan lagi ininya.
yang berkembang otak kirinya. Jadi sebelum usia 12 tahun, kalau anak dikasih firman Tuhan, dia serap habis. Tapi sebelum usia 12 tahun, tidak kasih firman Tuhan. Nanti setelah 12 tahun, dikasih firman Tuhan. Bahasa Belandanya telat, lambat. Pertumbuhan iman harus mulai dalam keluarga. Tidak kebetulan kalau sekarang akibat wabah yang sedang melanda dunia, kita harus ibadah ya, di rumah. Ini kesempatan Bapak Ibu sekalian. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan ini bersama dengan keluarga. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian tidak punya namanya ibadah bersama dengan keluarga, itu jadi masalah besar. Kenapa? Karena pertumbuhan gereja itu dimulai dalam keluarga. Doa saya buat Bapak Ibu sekalian adalah memiliki keluarga yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Sehingga anak cucu kita perkasa di atas muka bumi ini. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, kita bertumbuh dalam ujian iman. 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Rasul Paulus memberikan teladan kepada Timotius tentang kehidupan orang percaya. Menderita aniaya karena Injil Yesus Kristus. Saya bedakan antara pencobaan dengan ujian. Yang namanya pencobaan itu dari iblis bersifat negatif dan buat kita jadi berdosa. Yang namanya ujian itu dari Tuhan bersifat positif dan bertumbuh. Ada orang Kristen bilang begini, Pak Pendeta, kenapa kita nggak ibadah? Kita kan harus percaya Tuhan melindungi kita. Saya bilang baca kita baik-baik. Ada perbedaan antara pencobaan dengan ujian. Tuhan Yesus disuruh iblis menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sudah tahu ini makanan kolesterol tinggi. Kita darah tinggi. Istri bilang, Papa jangan makan. Papa darah tinggi. Kita berkata darah Yesus lebih tinggi. Kita makan stroke lewat. Itu namanya bawa diri dalam pencobaan. Kita bukannya tidak beriman. Bahwa kita tidak beribadah ya, dalam satu tempat. Tapi kita harus punya yang namanya hikmat dari Tuhan. Dan saya percaya apa yang dihimbau oleh pemerintah kita walaupun kita tidak melakukan lockdown. Mari kita suksesan ya, upaya pemerintah kita supaya kita jangan tertular dengan virus corona. Ujian itu dari Tuhan. Verse B berkata begini, if you are going to live by faith, then expect your faith to be tested. Jika kita mau hidup dengan iman, kita harus berharap iman kita diuji. Kenapa? Karena verse B berkata, a faith that can be tested, can be trusted. Ikuti kalimat saya, a faith that can be tested, can be trusted. Yang artinya jauh dekat, 5.000 rupiah. Kalau iman kita tidak teruji, tidak terpercaya. Hanya lihat gereja Korea mengalami penurunan secara signifikan sekarang. Kenapa? Karena gereja Korea mengalami penurunan 2 sebab. Yang pertama, karena tingkat kemakmuran yang tinggi. Yang kedua, karena adanya kebebasan dalam kehidupan ya, dari negara mereka ya, dalam beribadah. Bandingkan ketika gereja Korea mulai bertumbuh. Mereka bertumbuh dalam penderitaan. Mereka dalam perang Korea, pendeta-pendeta itu ditangkap, diculik dan dibunuh. Bro tahu karena penderitaan gereja Korea itu, gereja Korea jadi bertumbuh. Ada cerita tentang ikan salmon, saya suka menceritakan ini. Jadi ikan salmon itu katanya, ya kalau ditangkap dari tempat kehidupannya atau habitat aslinya, dibawa ya, untuk dijual. Dalam perjalanan banyak ikan salmon yang mati. Para ahli menyelidiki kenapa ikan salmon yang ditangkap dari tempat semula dipindahkan untuk mungkin ya, dijual atau dikonsumsi. Banyak yang mati dalam perjalanan. Ternyata ikan salmon itu biasa hidup di air yang mengalir. Jadi biasa bergerak. Tapi ketika mereka ditangkap dimasukkan dalam sebuah wadah khusus. Ikan salmon itu jadi pasif, jadi diam. Nah diamnya ikan salmon itu membuat ikan salmon banyak yang mati. Terus para ahli menemukan caranya. Dibuat bergerak gimana? Ditaruh ikan hiu kecil yang tidak berbahaya. Jadi ikan hiu ini kejar terus ikan salmon dari tempat penangkapan sampai tempat penjualan. Apa yang terjadi? Ada yang mati. Kadang-kadang Tuhan kasih ikan salmon dalam hidup kita. Siapa itu? Ya mertua kita yang buat kita sakit hati. Siapa itu ikan salmon? Mungkin pimpinan kita di kantor.
Saya butuh ikan salmon. Mungkin juga virus corona, saya nggak tahu ya. Tetapi gara-gara virus corona, itu ekonomi dunia berdampak luar biasa. Namun saya mau mengatakan begini, kita harus meyakini apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak pernah terjadi secara kebetulan. Kalau Tuhan menguji iman kita, jangan menyerah, jangan tawar hati. Tapi kita harus bertumbuh di dalam ujian iman kita. Di dalam tantangan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya pernah menyaksikan tentang kesaksian Saifuddin Ibrahim. Ini luar biasa. Saya mengatakan walaupun dia backgroundnya bukan dari orang Kristen. Tetapi Saifuddin Ibrahim itu bersaksi di mana-mana. Dan dia dimasukkan dalam penjara. Saya pernah bertanya, Pak kayak gimana dalam penjara? Dia pernah berkata sama saya, oh gak ada masalah saya dimasukkan lagi dalam penjara. Saya tanya kenapa? Justru dalam penjara saya banyak menangkan jiwa. Saya kaget. Tiap minggu ya kita menangkan banyak jiwa. Tiap minggu kita baptis banyak jiwa. Saya berpikir, Ebenezer kita gak setiap minggu baptis orang. Saya berpikir Ebenezer saya mempindahkan ke dalam penjara. Saudara. Iman kita bertumbuh karena 3 hal. Yang pertama karena firman Tuhan. Mari setiap hari kita bersatu. Kita baca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Dan kita bagian firman Tuhan. Yang kedua, setiap keluarga. Jadikan keluarga kita di mana iman kita bertumbuh dalamnya. Setiap orang tua harus jadi teladan. Setiap orang tua harus bimbing anak-anaknya sejak ini untuk baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita menghadapi tantangan kesulitan seperti yang kita hadapi saat ini, jangan pernah menyerah, jangan tawar hati. Karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita bersyukur karena firman-Nya berbicara buat kita. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, hidupku mengenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan sekali lagi. Oh haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan sekali lagi. Yes, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan siaran ini, angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam berdoa. Bapak, kami berdoa, balas setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu yang menyaksikan siaran ini, yang menyaksikan rekaman ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menjamahnya. Biarlah setiap kami Tuhan menjadi orang-orang percaya yang tahu panggilan Tuhan. Setiap orang tua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, dipersiapkan Tuhan menjadi teladan iman. Siapapun kami Tuhan, sebagai warga negara kami menjadi teladan iman. Dan setiap kali Tuhan berikan roh keberanian untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan supaya shalom yang dari Tuhan tercurah atas bangsa kami. Kami mau berkata buat Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden semua. Mimpin dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Tuhan berikan hikmat dalam situasi yang seperti ini. Di mana kami harus bersama-sama menghadapi
masalah penyebaran virus COVID-19, virus corona yang begitu cepat. Dan kami berdoa, kami percaya virus ini akan berakhir dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, untuk saudara kami yang saat ini terbaring sakit, yang terpapar virus corona. Kami berdoa Tuhan, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan mujizat pertolongan. Secara khusus Tuhan untuk memerintah kami, berikan hikmah secara khusus untuk mengatasi wabah penyebaran virus corona yang begitu dahsyat ini. Tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah lebih dahsyat dari segala macam bentuk sakit, penyakit, sampar, dan virus ini. Kami tahu ada Tuhan yang memberi penilung dan penolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa dari Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Itu ada dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur. Karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara jemaat Tuhan. Kita angkat tangan kita sekali lagi. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini. Supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Sesuai kasih dalam Tuhan, kembalilah terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa plus ke Tuhan. Pimpinan dan penggerapan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa lagi. Ingat tetap di rumah, jangan jalan-jalan ke mall. Saya tahu biasanya hari Minggu orang Kristen suka jalan-jalan di mall. Tapi jangan tinggalkan rumah, tetap di rumah. Jangan jalan-jalan. Kalau ada yang ketemu sama saya, ketemunya di mana ya? Kita masing-masing di rumah. Tuhan memberkati. Happy Sunday. God bless.